Haleluya, kita bertemu kembali dalam program khusus setiap hari Rabu ya, Arise and Shine. Yesuslah jawaban bagi jiwa. Ya, saya dalam satu malam saya berdoa dan saya menyembah Tuhan, dan lagu ini Tuhan taruh dalam roh. Saya mengalir dengan sebuah lagu yang ada dalam kitab 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Saya baca ini buat kita semua. Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya pergumulan apapun saudara, ingat, Yesus adalah jawaban bagi jiwa. Biarlah pujian ini menguatkan saudara, memberkati saudara, sehingga saudara punya iman tetap kuat dan maju, dan berkarya untuk Tuhan. Jadi berkat bagi semua orang, amin. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Nyatakan jalanmu, nyatakan kuasamu, amin. Sampai ku melihat yang tak pernah kulihat. Nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu, ini doa kami. Nyatakan kuasamu sampai kami melihat, sampai ku melihat yang tak pernah kulihat. Curahkan Bapa, curahkanlah kuasamu, amin amin, sampai ku melihat apa yang tak pernah kulihat. Curahkanlah kuasamu sampai ku mendengar apa yang tak pernah ku dengar. Curahkanlah kuasamu Yesus, amin, sampai ku merasakan kuasamu Tuhan. Malam ini jika saudara punya pergumulan apapun, mari bangun roh saudara dengan Tuhan, berdoa. Jika engkau mengasihi Dia, Alkitab berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang gak pernah didengar oleh telinga, dan gak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi saudara yang mengasihi Dia. Biarlah pujian ini meneguhkan iman saudara dan mengangkat saudara kembali. Haleluya, thank you Lord. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan kuasamu, amin. Ini doa kami Tuhan, sampai ku melihat apa yang tak pernah kulihat. Curahkan, amin, curahkanlah kuasa. Biar saudara bangkit malam hari ini, sampai ku melihat apa yang tak pernah kulihat. Curahkanlah kuasamu sampai ku mendengar, sampai ku mendengar apa yang tak pernah ku dengar. Curahkanlah kuasamu Yesus, sampai ku merasakan, sampai ku merasakan, sampai ku merasakan kuasamu Tuhan. Curahkanlah, oh, curahkanlah kuasamu, amin.
sampai ku merasakan, sampai ku sampai kami merasakan, sampai kami merasakan, sampai kami merasakan lawatanmu, sampai kami merasakan jamahanmu, sampai ku kuasamu Tuhan, kuasamu Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa dengan pujian ini, jika ada jemaat-jemaat Tuhan, semua umat Tuhan yang punya pergumulan dalam bentuk apapun, malam ini mereka dikuatkan, malam ini mereka dibangkitkan, karena Engkau adalah jawaban atas setiap persoalan kami. Dan bila malam ini tabung-tabung roh kami terisi penuh, yes, karena berkat firman Allah ini milik kami. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Saya hari ini akan berbicara nasihat diperlukan untuk menyelamatkan kita. Nasihat diperlukan di akhir zaman ini untuk membawa kita punya kaki jangan masuk ke dalam jurang. Saudara, saya tahu bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah untuk kita lewati dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Tetapi saya ingin katakan sekali lagi, engkau dan saya butuh nasihat. Nasihat di dalam Tuhan. Nasihat yang benar untuk mengarahkan kaki kita berjalan dalam jalan kebenaran. Dan kita akan belajar kenapa nasihat itu harus diberikan, kenapa nasihat itu begitu sangat penting, ya, dan kapan nasihat itu diberikan, ya, dan mengapa orang gak suka dinasehati. Kita akan belajar malam hari ini. Tapi satu hal saya ingin bilang, nasihat adalah penuntun jalan kita untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan, maju dan maju. Alkitab berkata, kamu harus ada from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hidup kekristenan kita gak boleh naik turun, saudara. Gak bisa naik turun. Engkau harus terus maju dan maju dan maju dan maju dan maju. Karena itulah kita, berarti kita bertumbuh, kita berakar dan kita berbuat dalam Tuhan. Oleh karena itu, nasihat-nasihat yang benar, nasihat-nasihat dalam roh diperlukan untuk membangun iman saudara. Haleluya. Kapan nasihat itu diberikan? Kapanpun, situasi yang sulit, situasi yang mudah, situasi yang mungkin gak ada masalah sekalipun, kita perlu nasihat, saudara. Karena nasihat itu sangat penting. Nasihat diberikan bukan cuma karena seorang sedang berbuat salah, ya, seperti seorang anak yang mungkin sedang salah dan orang tuanya menasehati dia, saudara. Tapi justru untuk ke depan, untuk kita semua, hidup kita dimanapun, jangan sampai salah melangkah, jangan sampai salah mengambil keputusan, jangan sampai tinggal dengan orang-orang yang akhirnya kita nggak sadar bahwa mereka membuat kita terperosot untuk merosot rohani saudara. Oh my God. Malam ini minta Roh Kudus mengartikan apa yang kau dengar dan kau baca untuk semakin bertumbuh dalam Dia, saudara, ya. Dan oleh karena itu, mulai dari diri kita, dari sekarang ini, kita harus bisa dan senang menerima nasihat, ya. Karena apa? Karena nasihat itu menuntun kita untuk from glory to glory. Saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya stagnasi, tidak maju, bahkan banyak yang mundur dari imannya. Coba cek, mungkin kita sedang tidak ingin dinasehati, atau kita nggak membutuhkan nasihat-nasihat yang menyelamatkan kita. Ya, saya mau kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10, saudara. Saudara yang ada di rumah, mungkin dalam perjalanan, ya, sedang dimanapun engkau berada, yang juga ikut streaming, yang live, saudara, kemana kita belajar semua. Mari minta Roh Kudus, Tuhan, berikan aku hati yang lembut untuk mau belajar firman-Mu lebih, ya, supaya kita dapat berkat Tuhan yang banyak dan kita boleh diberkati. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku,
kasihku dan ketekunanku. Luar biasa. Ini cerita dari seorang mentor rohani yang namanya Paulus untuk menasihati anak rohaninya yang namanya Timotius. Dan dia tahu seorang Timotius dalam menghadapi orang-orang yang punya kedudukan-kedudukan dan hati yang mungkin tidak baik, hati orang yang tidak mau didengar, hati orang yang keras. Paulus ingin Timotius tetap eksis dengan panggilannya. Makanya di ayat 10 dalam 2 Timotius 3 dikatakan, tetapi hai engkau Timotius, engkau telah ikuti ajaranku itu bagus, cara hidupku itu baik, pendirianku itu betul, imanku yes itu kebenaran, dan kesabaranku dan kasihku dan ketekunanku di dalam Tuhan. Pertahankan itu. Oh my God. Ya, ini seperti Paulus lagi memberikan satu mutiara berlian, nilai yang begitu sangat mahal, harta kehidupan yang kekal, harta yang gak bisa dibeli dengan uang, saudara. Nasihat yang jadi kebenaran, nasihat dalam firman itu gak bisa dibeli dengan uang, saudara. Tetapi orang-orang yang mencarinya diberikan Tuhan kemenangan, diberikan Tuhan anugerah, mereka berbahagia, mereka orang yang paling kaya. Paulus sedang berbicara kepada Timotius untuk memberikan diri dinasehati oleh mentor rohaninya supaya dia nggak terjebak dengan persoalan-persoalan ke dalam dunia ini yang mungkin dia belum punya pengalaman. Paulus menyampaikan sebuah pengalaman spiritual, perjalanan iman yang luar biasa. Makanya Paulus nggak sungkan-sungkan untuk sampaikan bahwa ajaran-ajaran dia itu ajaran kebenaran. Cara hidupnya dia itu bukan cara hidup yang bergaul dengan orang-orang fasik. Paulus ingin menunjukkan kualitas, integritas dirinya, bahwa dia sudah mengambil keputusan hidupnya adalah Kristus. Dan dia ingin supaya seorang anak rohaninya, Timotius, belajar dari dia, saudara. Paulus berkata bahwa engkau harus lihat pendirianku. Walaupun aku menghadapi orang-orang yang dulu kelompok bersama dengan aku, tetapi aku nggak tinggal dengan cara hidup mereka lagi. Pendirianku tetap bahwa aku berjalan dalam jalan kebenaran. Ini luar biasa. Dan dia berkata imanku, yes imanku. Bahkan dia berkata dia dipukul, dia difitnah, dia dipenjarakan oleh karena nama Yesus, tapi imannya semakin kuat. Kenapa? Karena terbukti penjara tidak bisa memenjarakan rohnya, imannya, untuk tetap menjadi saksi bagi semua orang. Sehingga dalam penjara Paulus menuliskan pesan-pesan roh kepada jemaat-jemaat di Korintus, jemaat-jemaat di Efesus, jemaat-jemaat di Tesalonika dan seterusnya, menunjukkan bahwa imannya begitu gagah, tangguh, luar biasa. Dan dalam menghadapi orang-orang yang dibilang ahli-ahli dari Taurat, yang hanya menghafal firman tapi sulit melakukannya, karena di antara mereka susah mengampuni orang yang bersalah. Di antara mereka melayani untuk kepentingan perut mereka. Paulus berkata, engkau lihat kesabaranku, bagaimana aku mempertahankan loyalitas, karakter rohku, kualitas rohku di depan mereka yang punya uang, bahwa hidupku adalah Kristus. Wow, ini luar biasa. Dan kasihnya, sehingga dia berkata, kalau aku duduk dengan orang-orang Yahudi, aku akan sama dengan mereka. Artinya dia mau belajar untuk menjadikan dirinya seperti apa dalam budaya-budaya ini, supaya dengan tujuan satu dia berkata, aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang ke jalan Tuhan. Oh my God, kasihnya begitu melimpah karena dia telah menerima kasih Tuhan yang sempurna dalam kehidupannya. Dan Paulus berkata, lihatlah hai Timotius kepada ketekunanku. Ya, ini luar biasa. Ya, dalam Yakobus berkata kalau engkau diuji, ya, supaya ujian ini melahirkan ketekunan. Ada banyak orang diuji tapi sayang sekali dia akhirnya nggak bisa menang dalam ketekunan. Dia terus jatuh dan jatuh. Kenapa? Karena tetap mengeraskan hatinya. Orang kalau ingin tekun, mendapatkan ketekunan, ujian-ujian pendewasa itu, dia harus bisa menaklukkan dirinya, supaya dia tetap tekun di dalam Tuhan, tekun dalam hatinya, tekun dalam jiwanya, mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ya, dan ini luar biasa. Karena di ayat 11 dari 2 Timotius 3 dikatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di
Ikonium dan di Listra, semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Dia ingin bilang, suatu saat kalau engkau difitnah oleh karena nama Tuhan, kalau engkau sedang digoncang-gancing orang bicara apapun, tapi ingat, percayakan dirimu bahwa engkau punya loyalitas, engkau punya good karakter, engkau punya kualitas karakter, bahwa engkau jujur di hadapan Tuhan. Ini yang jadi kepentingan kita, yang harus kita cari, saudara. Masih dalam 2 Timotius pasal yang keempat, sekarang kita baca, saudara. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Kita mau jadi orang-orang yang lebih wise di akhir zaman, lebih dewasa, supaya kita bisa memerintah dunia ini, bukan kita terjebak di dalam dunia. Amin. 2 Timotius 4 ayat 2 dan 3. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Yes. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yes. Karena akan datang waktunya. Akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan Yes. keinginan telinganya. Saudara, coba lihat ini. Seandainya ayat 3 ini dalam 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya, berarti pasti terjadi. Ini firman Allah yang mengatakan, akan datang waktunya orang gak bisa lagi menerima ajaran sehat. Ya. So hari-hari ini kalau kau nasihatin orang gak mau dengar. Memang ini akhir zaman, tetapi kita mau dengar nasihat Paulus kepada Timotius. Tetaplah tekun, tetaplah jaga imanmu, tetaplah tegur yang salah, berapapun harga bayarnya, saudara. Memang gak mudah. Di akhir zaman gak mudah kita tegur orang karena kita mengasihi dia, dan kita mau dia kembali ke jalan Tuhan. Tapi banyak orang punya pandangan yang berbeda. Mereka berkata, kenapa aku ditegur? Apakah aku lagi buat salah? Oh, ini orang marah-marah sama saya. Oh, ini orang benci sama saya, dan seterusnya. Tapi saya ingin bilang, tetap kuatkan hatimu, tetap berdiri pada kebenaran Allah. Karena kita berkata akan datang waktunya orang sudah gak bisa menerima ajaran sehat. Mereka mengumpulkan orang-orang yang seia dengan mereka, yang tahu hati mereka, yang mau mendengarkan mereka, padahal mereka berjalan di jalan yang salah. Come on, saudara, ada di jalan yang mana? Ini tantangan anak Tuhan di akhir zaman. Oh my God, kita perlu belajar melihat kepada ajaran firman Allah yang ya dan amin. Bahwa betul, hari semakin hari ini semakin rusak keadaannya. Tetapi anak-anak Tuhan semakin justru kita melihat keadaan yang sulit ini. Saudara dan saya membutuhkan nasihat roh, kebenaran roh yang menjaga hatimu, pikiranmu, pergaulanmu, kehidupanmu ada di jalan yang benar. Haleluya. Mengapa nasihat penting? Karena nasihat dapat mengarahkan kaki kita ke jalan yang benar. Mengapa nasihat penting? Karena jalan yang kita ketahui, yang mungkin itu di depannya adalah jalan buntu. Kita butuh nasihat. Mengapa sampai nasihat penting? Paulus memberikan nasihat pada Timotius berulang-ulang supaya dia belajar melihat kepada cara di mana Paulus berjuang, mendengarkan firman, melakukan firman. Nasihat Paulus itu bukan untuk menjatuhkan Timotius, saudara, ya. Paulus hendak menguatkan iman dari anak rohaninya Timotius agar tetap berdiri teguh di tengah masyarakat lingkungan yang tidak taat kepada Allah. Paulus ingin supaya Timotius berjalan dan melihat kepada rancangan Allah. Paulus mau supaya Timotius ikuti jejak-jejak roh dan imannya. Ya, dan ini bukan untuk menjatuhkan. Berapa banyak di antara kita kadang-kadang dinasihati, kita berkata ini orang menjatuhkan saya, jangan bicara-bicara saya di belakang saya, dan seterusnya. Come on, nasihat kita perlu. Yang Anda cari di akhir zaman bukan uang yang banyak, saudara. Bukan uang yang banyak. Karena Allah Bapa memelihara makan minum saudara. Kalau burung di udara dia pelihara, apalagi kita yang serupa segambar dengan dia. Itu bukan lagi yang kita cari, tapi yang kita cari adalah kebenaran, nasihat-nasihat firman Allah, nasihat-nasihat roh, supaya engkau aman jalannya di tengah-tengah keadaan di mana akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Orang gak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Kita perlu, saudara, minta sama Tuhan
berikan aku nasihat roh. Paulus memulai nasihatnya dengan mengabaikan untuk merasa sungkan kepada anak rohaninya. Ya, kadang-kadang kalau kita nasihatin orang, kita merasa, aduh, dia kayaknya udah lebih benar, lebih tahu. Jangan. Kebenaran itu nilainya lebih tinggi dari segala-gala pengalaman duniawi, saudara. Ya, oleh karena itu, Paulus mulai menasihati seorang Timotius, anak rohaninya, sebagai mentor kepada Timotius dengan membagikan pengalaman-pengalaman dalam memberitakan Injil dan mengakhirinya dengan keyakinan bahwa Tuhan yang memampukan Paulus melewati ini, maka Tuhan yang sama akan mampukan dia, yaitu anak rohaninya Timotius, untuk melewati juga. Paulus memberikan motivasi spirit kepada Timotius supaya tetap kuat, tetap setia dalam pemberitaan Injil, serta tetap mengandalkan Allah dalam setiap keadaan dan situasi. Dan saya ingin bilang, saudara, berapa harga nasihat itu? Oh my God, harga nasihat itu sangat mahal harganya. Saudara punya uang seberapa miliar triliun, nggak bisa bayar kebenaran firman itu, saudara. Oh my God. Kita baca firman Allah ini dalam kitab Mazmur, saudara, ya. Silakan dibuka bersama dengan saya, kita belajar. Mazmur 73, saudara. Silakan dibuka firman Allah ini. Anak-anak Tuhan di akhir zaman harus tangguh imannya, harus kokoh kehidupan imannya di dalam Tuhan. Kita baca dalam kitab Mazmur 73. Ayat pertama sampai dengan ayat 28 kita lihat dulu. Memang dari ayat pertama kita lihat apa yang sedang terjadi sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu kita lompat nanti di ayat 18 dan seterusnya. Oke, ayat pertama sampai ayat yang ketiga kita belajar sama-sama. Saudara ngerti kronologis ini, ayat ini ditulisnya kenapa? Ada apa dengan seorang Daud? Dalam keadaan ini temanya adalah pergumulan dan pengharapan. Ya, kita baca sama-sama. Ayat pertama dari Mazmur 73. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih Stop dulu. Ini poin paling pertama penting untuk saudara lihat. Siapakah Allah baik kepada siapakah mereka? Allah baik kepada satu, orang yang tulus hatinya. Yang kedua, bersih hatinya. Jadi kalau engkau nasihatin orang karena memang engkau tulus hati, karena memang engkau bersih hati, Allah baik bagi engkau. Yes. Luar biasa ya. Ayat yang kedua, Mazmur 73. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku Lihat, tergelincir. di ayat kedua, seorang Daud yang adalah raja sedang bicara tentang keadaan dia. Oh my God, sedikit lagi maka kakiku akan terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa? Ayat 3 dijelaskan. Sebab aku cemburu. Sebab aku cemburu. Anda kalau suka iri hati, cemburu, hatimu nggak baik. Makanya seorang Daud mengerti seperti yang Paulus katakan kepada Timotius. Jangan iri, jangan marah kalau orang berbuat salah dan bla bla bla. Karena memang Daud mengalami, ya, dia tahu bahwa Tuhan itu mengasihi dan baik kepada orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Tapi Daud saat itu hatinya lagi nggak bagus. Ya, cemburu kepada siapa? Nah ini, lanjut ayat ini. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebenarnya juga nggak salah. Tapi Tuhan sampai uji seperti Tuhan uji. Jangan sedikit pun hati kita, ya, iri sama orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya. Katanya dia nggak pernah berdoa, katanya dia nggak pernah ibadah, katanya dia nggak pernah cari Tuhan. Kok sepertinya dia diberkati? Tuhan menguji hati. Dan Tuhan gak mau Daud punya pikiran seperti itu. Kita kasih dulu tanda di Mazmur 73. Nanti kita akan kembali. Tapi saya mau ajak saudara, coba bandingkan dalam Mazmur 37. Ya, bandingkan ini. Mazmur 37 ayat yang keempat, ya, sampai dengan ayat 8. Ini luar biasa. Mazmur 37 ayat 4 sampai 8. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan lihat hatimu. poinnya. Kalau hati kita ini suka karena Tuhan, suka nasihatnya, suka firman-Nya, Alkitab berkata Ia memberikan apa yang kita inginkan. Yes, luar biasa. Ayat yang kelima, serahkanlah selalu hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Yes. Dan Ia akan bertindak. Nah,
Serahkan itu percaya. Artinya saudara menaruh harapmu kepada Tuhan. Minta nasihatnya. Minta bimbingannya. Minta arahannya. Berarti engkau full menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka ia akan memberikan apa yang engkau inginkan. Ayat berikutnya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, wow. dan hakmu seperti siang. Wow, terus Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. yes, ini ayat ini paling Jangan penting. marah, Jangan marah karena orang yang berhasil karena dalam orang yang hidupnya, berhasil dalam hidupnya. karena orang yang melakukan tipu daya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi di dalam Mazmur 73, Tuhan sudah bicara di awal kepada Daud di dalam Mazmur 37. Kamu jangan marah sama orang yang tipu daya. Jangan marah sama orang-orang fasik. Ya, dan di dalam Mazmur 73 kita kembali ke situ saudara, ya. Di sini Tuhan ingatkan kepada Daud supaya dia jangan sakit hati. Ya, kepada mereka yang memang mungkin seakan-akan ini mereka nggak pernah terima nasihat, mereka nggak pernah melakukan kebenaran, kok kayaknya mereka hidupnya baik-baik saja. Itu bukan penilaian kita, saudara. Dan Tuhan nggak mau hati kita membanding-bandingkan. Ada lagu yang bagus itu ya, saat HUT RI, ojo banding-banding ke, ya, saudara ya. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan Tuhan, ya. I know who am I. Harus bilang saya tahu siapa diri saya. Siapa saudara? Siapa saya? Kita anak-anak Tuhan yang limpah dalam kasih-Nya, limpah dalam berkat-Nya. Amin. Jadi kita nggak merasa terpelosok dengan orang-orang yang mungkin nggak pernah berdoa, nggak pernah ke gereja. Kok sepertinya hidupnya fine-fine aja. Jangan seperti itu. Bersihkan hatimu dari cemburu-cemburu yang nggak benar. Ya, tapi apa yang kita harus lakukan? Kita lompat di ayat-ayat yang saya akan ajak kita untuk membacakan ini ya. Oke, dalam ayat 19 kita lanjut. Ya, 19 sampai dengan ayat ke-26. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap Oke, stop. asap. Iya, itu Tuhan lagi bilang begini, kamu jangan cemburu dengan mereka karena mereka mengalami apa yang harus mereka alami. Tapi dalam Mazmur 73, kita lompat di dalam ayat ini, kita akan lihat ayat yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, ini Daud lagi mengalami satu seperti orang bilang stres, ya. Tapi lihat ayat 22 dikatakan gini, aku dungu dan tidak mengerti. Aku buat diriku seperti hewan. Aku tetap di dekatmu. Nah, pertanyaannya, kenapa saat dia menghadapi masalah yang besar, dia ambil keputusan, aku seperti hewan di dekat engkau. Karena dia tahu begini, ayat 23 dijelaskan, aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sehingga ada pemazmur. Lalu orang menciptakan lagu ini. Ya, selain kau tiada yang kuingini di bumi. Karena dia berkata apa? Siapa gerangan yang ada padaku di surga? Selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, bagianku hanyalah Allah selama-lamanya. Sebab Tuhan memberikan nasihat kepadaku. Luar biasa. Daud melihat perbedaan saat dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat dia mencari Tuhan dengan segenap hati. Dia merasa tekanan yang begitu luar biasa. Tapi dia nggak mau salah melangkah. Ya, dia menunggu dan dia mencari Tuhan. Dia seperti seekor hewan. Maksudnya bagaimana, saudara? Dia bisa mungkin ambil keputusan ambil ceset. Dan dalam kedudukan seorang raja, dia punya banyak penasehat. Tapi sekali lagi, dia tahu nasihat-nasihat dunia itu bisa menjerumuskan dia, mencelakai dia. Dia perlu nasihat kekekalan yang menyelamatkan dia. Nasihat yang dimana dia dituntun dan dibimbing supaya dia terangkat. Harga nasihat itu sangat mahal. Sehingga Daud boleh ungkapkan, saudara,
Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, yes, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini Daud sudah mengalami depresi yang begitu dalam lah saudara. Tapi dia tidak mau salah melangkah. Dia nggak mau salah melangkah. Dia tetap tenang menunggu. Dan dia meminta Tuhan mengarahkan dia. Kita perlu mengambil langkah seperti Daud. Untuk dalam situasi apapun, Anda dan saya, kita butuh dan kita haus untuk nasihat. Nasihat dari Allah. Nasihat dari Tuhan untuk mengangkat kita. Mari kita bandingkan Mazmur 32 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini penting untuk saudara dan saya. Jangan melangkah, jangan buat apa-apa jika engkau belum berlutut mencari Tuhan. Saya melihat banyak orang yang akhirnya kehilangan kesempatan di dalam Tuhan, karena di saat-saat mereka harusnya mencari Tuhan, dalam tekanan-tekanan itu mereka malah mengambil keputusan yang salah. Dan ini mengerikan. Ya, kita baca Mazmur 32 ayat yang ke-8 sampai dengan 10. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Wow, kasih setia Tuhan begitu besar. Ya, kalau saudara dalam menghadapi situasi yang sulit, ekonomi saudara sulit, berteman dengan orang mungkin sulit, mungkin Anda buat baik, orang buat jahat, apapun penderitaan yang Anda rasa ini gak nyaman dalam dagingmu, saya mau bilang, carilah sumber nasihat kemenangan itu di dalam Yesus, supaya engkau menemukan jalan kemenangan. Ya, kasih setiamu yang kurasakan, amin, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah ku terima lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari saudara, cari Tuhan, engkau akan selamat. Karena kesetiaannya begitu hebat kepada kita. Dia akan meneguhkan saudara, merangkul saudara, sehingga engkau merasa aman dan nyaman. Engkau mencari-cari mana masalah itu, sudah hilang. Karena engkau berjalan dalam nasihat Tuhan. Yang berikut, apa tujuan nasihat itu? Ini paling penting untuk kita belajar. Yang pertama, ada 3 poin yang saya bagikan. Tujuan nasihat itu penting karena yang pertama, meneguhkan hati kita. Supaya kita gak mendua hati. Karena kita berkata orang yang mendua hati tidak bisa tenang. Kebayang gak? Anda gak bisa tenang, tidur gak nyenyak, makan gak enak karena mendua hati. Mau ke sana atau ke sini, mau jalan yang itu atau jalan, gak akan tenang. Tapi tujuan nasihat kalau engkau terima, nasihat itu punya tujuan meneguhkan hatimu sehingga engkau aman. Yang kedua, apa tujuan nasihat? Tujuan nasihat adalah membuat orang semakin bijak di dalam dunia yang morat-marit, yang kacau balau. Engkau akan semakin bijak. Yang ketiga, apa tujuan nasihat itu? Adalah membuat orang dapat menjauhkan kejahatan, hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, sehingga dia tetap aman dalam jalan Tuhan. Saudara dan saya butuh
nasihat Tuhan. Stay tune dalam 90.3 MHz. Kita akan kembali setelah ini. God bless you all.